Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Amelia dengan NIM 22021072. Di sini saya akan membahas tentang part of speech. Part of speech adalah bagian grammar bahasa Inggris berupa klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Apa saja jenis-jenis part of speech bahasa Inggris? Yang pertama, noun, kata benda. Noun bisa berbentuk tunggal atau singular dan plural atau jamak. Dalam sebuah kalimat, noun dapat berfungsi sebagai subjek, subjek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Terdapat beberapa jenis noun, yang itu common noun. Common noun adalah kata yang masih bersifat umum dari suatu kategori. Contohnya city, month, day, country, girl, boy. Karena memiliki sifat general, maka dalam penulisan huruf awalnya tidak memakai kapital. Selanjutnya, proper noun. Proper noun adalah kebalikan dari common noun, yaitu nama spesifik dari orang, benda, tempat, dan lain sebagainya. Nah, karena spesifik, maka huruf awalnya ditulis menggunakan kapital. Penulisan ini berlaku jika kata benda tersebut terletak di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh, Januari, Intan, Singapura, Bandung, Edge. Selanjutnya, countable noun. Countable noun merupakan kata yang memungkinkan untuk bisa dihitung, meskipun jumlahnya sangat banyak. Contoh countable noun antara lain cat, apple, table, chair, dan masih banyak lagi. Kalau jumlahnya lebih dari satu atau jamak, dalam penulisannya biasa diawali dengan some, any, a few. Apabila tunggal, awalnya bisa berupa the, a, atau n. Awalan-awalan ini adalah articles yang juga merupakan bagian dari part of speech. Selanjutnya, uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, meskipun jumlahnya banyak atau sedikit. Noun yang satu ini tetap tak dapat dikuantitaskan dengan satuan angka, misal sand, water, milk, egg. Mixed noun. Nah, kalau mixed noun adalah kata benda yang bisa jadi countable atau uncountable tergantung bagaimana konteksnya. Misalnya hair alias rambut. Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera, jadi sifatnya abstrak dan tidak terwujud. Contoh happiness, sadness, motivation, courage, ovation, egg, dan sebagainya. Concrete noun. Concrete noun adalah kata benda. Concrete adalah segala hal yang bisa diamati oleh panca indera, misal pillow, fan, mirror, clock, dan masih banyak lagi. Plural noun. Plural noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi tetap bisa dihitung, misalnya bananas, watermelons, pineapples, dan lain. Collective noun. Collective noun yaitu kata benda kolektif yang menunjukkan gabungan atau kumpulan dari suatu benda, orang, atau tempat. Contoh family, commit, pair, dan sebagainya. Compound noun. Compound noun adalah kata benda yang terdiri dari dua noun atau lebih yang memiliki makna berbeda dibanding jika setiap noun berdiri sendiri. Misal pots, office, airport, boyfriend, breakfast, dan masih banyak lagi. Noun phrase. Noun phrase adalah frase yang terdiri dari gabungan antara benda, noun, kata ganti benda pronoun, atau number. Misalnya the fair-skinned woman. Selanjutnya, possessive noun merupakan kata untuk menunjukkan sebuah benda kepemilikan. Contohnya seperti Verdi House, Swiss Capital City, Lecture Box, dan sebagainya. Yang kedua, verb, kata kerja. Part of speech yang selanjutnya adalah verb. Dalam bahasa Inggris, verb adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat. Tipe kata kerja dalam bahasa Inggris pun sangat beragam, yaitu action verb. Action verb adalah kata kerja berupa suatu tindakan yang bisa terlihat oleh orang lain. Action verb biasa dikenal juga sebagai dynamic verb.
Contoh action verb adalah swim, run, sing, work, dan masih banyak lagi. Action verb seringkali muncul dalam verbal sentence. Stative verb. Stative verb adalah kata kerja yang merujuk pada suatu kondisi atau keadaan. Stative verb digunakan untuk menggambarkan hal-hal seperti yang kamu suka dan tidak suka, kualitas, pendapat, keyakinan, dan emosi. Misalnya, love, want, no, dislike, next, dan lain sebagainya. Transitive verb. Transitive verb merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan objek langsung yang dilakukan oleh subjek. Misal, catch, buoy, back, pine. Intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak menerangkan objek langsung dari apa yang dilakukan oleh subjek. Oleh karena itu, kata kerja ini tidak diikuti oleh noun yang bertindak sebagai objek. Contohnya, live, sound, dan sebagainya. Linking verb. Linking verb adalah kata kerja untuk menghubungkan subjek dan keterangan. Contohnya, be, become, same, ever, grow. Helping verb. Helping verb ini berarti kata kerja bantu yang ditambahkan ke kata kerja lain untuk mengubah makna kalimat yang berbeda sesuai dengan tujuan dan suasananya. Contohnya adalah be, is, am, are, was, were, been, dan lain-lain. Modal verb. Modal verb sangat erat kaitannya dengan future tenses, khususnya simple future tenses. Sebelumnya, modal verb adalah turunan dari auxiliary verb, tapi modal verb berfungsi untuk menunjukkan kemampuan, kemungkinan, atau kebutuhan dalam sebuah kalimat. Contoh modal verb adalah can, will, may, shall, have to. Regular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan berbentuk lampau. Kata kerja ini identik dengan penambahan it dan d pada akhir kata. Contohnya jumped, cried, walked, browed, dan lain-lain. Irregular verb. Kata kerja ini tidak beraturan. Kata kerja ini biasanya memiliki bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3 yang berbeda-beda. Misal, ate verb 1 menjadi ate verb 2, dan eaten menjadi verb 3. Phrasal verb. Phrasal verb adalah suatu kerja yang dapat digunakan dalam bentuk gabungan dua kata atau lebih, sehingga menjadi sebuah frasa bermakna. Kata kerja yang satu ini familiar juga dengan sebutan idiom. Contohnya seperti round out, kick off, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, infinitive and gerund. Infinitive adalah kata kerja yang berperan untuk menjelaskan sebuah kata benda noun. Kata sifat adjektif. Rumus dari infinitive adalah to plus verb 1, misalnya to listen, to write, dan lain-lain. Present continuous tense. Tense ini menggunakan gerund sebagai kata kerja dalam rumusnya. Gerund adalah kata kerja yang diakhiri dengan ing. Pertama, causative verb. Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan jika subjek tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi. Contohnya adalah get, have, late, make. Yang ketiga, pronoun, kata ganti. Sesuai namanya, pronoun adalah kata yang bertugas untuk menggantikan noun. Gunanya menghindari adanya repetisi atau pengulangan. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata kerja untuk menggantikan kata benda orang. Contoh personal pronoun yaitu I, you, we, they, he, she, it, them. Selanjutnya, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menggantikan kata tunjuk sesuai dengan jumlah serta jarak. Misalnya, this, that, this, those. Selanjutnya, interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya, who, which, whom, was, what. Relative pronoun berfungsi sebagai kata kerja ganti untuk relative clause. Relative clause adalah bagian dari dependent clause yang berupa sebuah kalimat terdiri dari subjek dan verb tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Contohnya seperti kata who, which, whom, was, what, that. Selanjutnya, indefinite pronoun. Indefinite pronoun merupakan kata ganti untuk menyatakan hal-hal yang bersifat atau general. Misalnya, anyther, anything, everyone, everything, someone, none,
nothing, anywhere. Selanjutnya, reflexive pronoun dan intensive pronoun. Reflexive pronoun adalah subjek yang merujuk kembali kepada subjek pada kalimat itu sendiri. Sementara itu, intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk lebih menekankan subjek pada suatu kalimat. Jadi yang membedakan kedua jenis pronoun ini hanyalah tujuan penggunaan dalam sebuah kalimat saja. Untuk keduanya memiliki contoh yang sama, seperti myself, ourselves, themselves, female self, herself, itself. Selanjutnya, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti untuk menunjukkan kata ketika ada dua atau lebih subjek yang melakukan satu aksi yang sama terhadap satu sama lain. Misal, each other, one another. Possessive pronoun. Possessive pronoun merupakan kata kerja ganti untuk menunjukkan kepunyaan seseorang. Misal, mine, yours, hers, his. Adjektif kata sifat. Adjektif adalah kata sifat untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti pronoun atau kata benda noun yang masih general. Adjektif ini biasanya diletakkan setelah kata benda. Intinya dengan adjektif, maka sebuah kata benda bisa menjadi lebih spesifik. Ada 7 jenis adjektif dalam bahasa Inggris, yaitu absolute adjective. Absolute adjective adalah kata sifat yang tidak memiliki perbandingan atau sudah merupakan gambaran yang paling tinggi. Contohnya seperti dead, alive, starving, action, dan lain-lain. Selanjutnya, atributif dan predikatif adjektif. Atributif adjektif adalah kata sifat yang biasanya diletakkan sebelum noun dan berfungsi untuk menggambarkan atau mengubah keadaan noun menjadi lebih rinci tanpa adanya linking verb. Contohnya fat, slim, handmade, dan lain-lain. Selanjutnya, apositif adjektif. Apositif adjektif adalah serangkaian kata sifat yang biasanya mengiringi kata benda, serta diawali dengan tanda koma. Kalau dalam kalimat contohnya begini. Lisa is a tall girl, slim, strong, and short-haired. Biasanya, apositif adjektif ini muncul dalam bentuk pasangan kata sifat. Kalau dari contoh di atas yaitu tall, slim, strong, and short. Komparatif and superlatif adjektif. Komparatif adjektif adalah bentuk dari kata sifat yang berfungsi untuk membandingkan sesuatu, lebih baik atau lebih buruk, lebih banyak atau lebih sedikit, juga lebih besar atau lebih kecil. Contohnya easier, sharper, harmless. Sementara itu, superlatif adalah perbandingan yang memiliki bentuk atau tingkat kata sifat yang menunjukkan paling banyak atau paling sedikit, paling baik atau paling buruk dari sesuatu. Misalnya, biggest, shortest, at least. Mungkin itu saja materi tentang saya mengenai part of speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.